Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, pertama saya mohon maaf ya terlambat ngasih link di PC saya gunakan dua sistem yang sudah jalan dari pagi ternyata nggak bisa buka Zoom. Akhirnya restart dan ya jadi terlambat. Oke. Kemudian berikutnya itu template latex yang semalam kemarin atau ya kemarin ya saya kirim itu akan kita gunakan untuk berlatih, tetapi tidak bisa digunakan untuk skripsi. Tidak bisa digunakan untuk skripsi. Kenapa? Karena aplikasi bibliografinya tidak kompatibel dengan Chicago Full Note ya, dengan Chicago Full Note style di mana tugas akhir kampus kita menggunakannya. Nah, itu ya, jadi tidak kompatibel. Hanya ada satu yang kompatibel itu alpha, dan alphanya itu bapak alpha ya. Jadi kan macam-macam ya. Ada sosiologi, ada apa, ada turobian, ada macam-macam itu. Nah ternyata latex hanya satu yang kompatibel dengan bahasa Indonesia. Yang alpha itu, bab alpha. Nah, oke, oleh karena itu, saudara silahkan buka MS Word-nya masing-masing dan buka Google, ya. Untuk apa? Jadi kita simpan dulu urusan template latex, kita kembali ke MS Word ya. Dan buka Google untuk melihat apa yang bisa kita ikuti dari apa yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kita. Oke. Saya mohon maaf belum bisa memberikan panduan PDF-nya ya, belum bisa memberikan panduan PDF dalam bentuk PDF kepada saudara. Tapi mari kita lihat pola umumnya saja dulu dari apa yang terpublikasikan melalui Digilib ya. Jadi kampus kita ini alhamdulillah sudah memiliki Digilib digital library yang sangat bagus menurut saya dan konon paling bagus di Indonesia ya untuk kategori PTKI. Jadi silakan masuk ke Google, ketikkan Digilib UIN Bandung, dapatlah ini. Oke. Kemudian kita browse by division and year. Ini silakan diklik. Kita dapat ini. Oke. Ya, nah Usuluddin di mana? Usuluddin ini nih. Oke. Di bawah ya. Ini. Kemudian prodi ilmu hadis ini. Silakan diklik, dapatlah ini. Ya. Jadi sejak 2002 sekian jumlah yang sudah terentry ya dari 2002 ya. Sekian jumlah yang sudah terentry. 2002 saudara baru lahir ya. Iya. Oke. Kemudian kita pilih 2021 lah ya. Ini pilih yang terakhir. Kita dapat ini. Oke. Kita dapat ini. Kita coba pilih salah satu lah. Saudara silakan pilih salah satu ya. Saya coba pilih ini. Para periwayat mudallis dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Dapatlah ini. Oke. Nah, kemudian
kita coba buka daftar isi ya. Ini dapat daftar isi. Nah, dari daftar isi inilah kita bisa mengadaptasi outline untuk skripsi kita. Itu ya. Ini dari mulai abstrak sampai dengan daftar pustaka ya. Agak heran juga kenapa lembar persetujuan, lembar pengesahan tidak masuk daftar isi. Itu dia. Makanya saya mohon maaf pedoman yang PDF-nya belum saya kirim ya. Yang PDF-nya belum saya kirim. Oke. Nah, berikutnya setelah kita buka daftar isi, kita buka apapun yang bisa kita buka sebetulnya. Nah, ternyata di sini yang bisa kita buka hanya sampai bab 1. Kita coba klik bab 1, kita buka, dapatlah ini. Nah, itu ya. Dapatlah ini bab 1 nih. Dan silahkan pelajari apa yang bisa kita lihat di bab 1 ini. Oke. Ya. Jadi cover luar, cover dalam lembar pengesahan pembimbing itu mohon maaf saya belum bisa tampilkan ya, karena di sini ternyata tidak ada. Kecuali kalau kita gunakan fakultas lain, tapi kan saya khawatir malah menjadi berbeda ya itunya pendomannya. Kalau untuk fakultas syariah ada sih sebetulnya, tapi itu kan khusus bagi fakultas syariah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, ini bab 1 ini. Kalimat pertamanya saja, mari kita lihat. Ini kalau saya mau disuruh mereview ya, hadis merupakan hukum Islam yang kedua. Nah, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudara jangan lupa kita ini usuluddin. Ya. Oke, yang kedua, oke. Jadi dari yang pertama tadi, emang Pak Anton kalau usuluddin gimana nulisnya? Hadis merupakan sumber ajaran Islam. Itu ya. Ini kalaupun di syariah ini saya review hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Jadi bukan hukum Islam, hadis itu bukan hukum Islam. Tapi sumber hukum Islam kalau di fakultas syariah. Tapi mohon diingat kita ini ada di usuluddin. Nah, kalau saya diberi kesempatan untuk mereview, ya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada siapapun yang membimbing skripsi ini dan yang mengujinya, ya karena ini sudah selesai, sudah publish di Gilib dan siapapun bisa melihat. Nah, gitu ya. Tuh. Oke, bisa diikuti? Halo. Bisa, Pak. Oke, baik ya. Jadi kalau saya diminta untuk mereview, oke, sekarang kita lihat 1. Mudasir. Yang Mudasir itu dosen almarhum ya, rahimahullah. Ini dosen fakultas syariah. Ya, pantaslah. Hadis merupakan sumber hukum kedua ya. Oke, mari kita copy ya, kita copy. Kemudian kita coba masuk ke sistemnya bukan agak ya, lambat ini. Oke, nah jadi saudara ini sambil menunggu MS Word saya keluar. Jadi mulai dari sini ya, mulai dari sini. Oke,
browse. Nah, mau browse item ya silakan. Pokoknya dibuka aja lah ya. Ini dibuka. Ini dibuka. Tuh. Masuk ke sini. Bukan nggak boleh buka fakultas lain, silakan aja ya. Anda saudara ingin tahu seperti apa sih skripsi di fakultas lain, kan sekarang kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka itu kan berpeluang kita melakukan riset kolaborasi termasuk juga skripsi ya. Jadi artinya dari riset kolaborasi itu bisa terlahir skripsi. Jadi untuk mengetahui seperti apa kajian di fakultas-fakultas lain ya silakan buka di antaranya silakan buka skripsinya dan kita pelajari. Oke, jadi pilih fakultas usuluddin, pilih jurusan ilmu hadis ini, pilih nah ini daftar judul berdasarkan alfabet ya, A, B, C, D ya. Ini ada A, E, F. Ternyata tidak ada yang bernama B ya. Oke, kemudian ini ya kita contoh ya, kita pilih ini, dapat ini, dan dari sini ada 1, 2, 3, 4. Oke, covernya belum saya buka. Mari kita lihat covernya seperti apa. Oh, ternyata ini ya. Covernya ternyata ini. Nah, andai kita mau gunakan cover ini ya silakan diunduh juga ya. Ini silakan diunduh, ini silakan diunduh, ini silakan diunduh. Oke. Oke, saya coba pastikan. Ini rujukannya mudah sih. Nah, ini ya. Rujukannya 1 Mudasir, anggap saja demikian ya. Ini sekedar ilustrasi dulu lah. Oke. Apakah saya harus melatih Mendeley? Karena Usuluddin pakai Mendeley. Atau sudah dianggap bisa ya, karena bukan tugas saya. Bukan tugas dosen ya, berlatih Mendeley itu. Halo? Insya Allah sudah bisa, Pak. Oke. Berarti, oke, kalau sudah bisa, berarti saya tidak usah memperlihatkan, ya, memperlihatkan bagaimana ini angka 1 ya. Bentar. Kita, seperti itu, ya. Seingat saya mestinya di sini ya. Iya betul. Oke, kemudian ini gitu ya. Oke. Mari kita lihat hal lain apa coba. Nah, saudara, ini ayat Al-Qur'annya saya tidak yakin ini dari Quran Linwood ya. Oke. Kita bisa gunakan Quran Kemenag. Ya, ada Quran Kemenag termasuk terjemahan yang sudah direvisi ya. Termasuk terjemahan yang sudah direvisi. Ini An-Nahl 44 ya.
An-Nahl 44. An-Nahl. An-Nahl. Oh ke sini dulu. Ini ya. An-Nahl 44. Nih, kita copy ya. Waduh. Oke. Oke, makasih Lutfi ya. Lutfi, jadi nanti saya akan coba bikin tutorial ya, untuk Mendeley. Kalau yang Zotero-nya udah ada sih ya. Jadi kalau Zotero-nya tinggal masuk YouTube saya, lihat yang Zotero. Yang Mendeley juga ada, cuman tidak sebanyak Zotero. Oke. Kembali dulu ke sini, ini kita copy ya. Ini kita copy kembali ke naskah. Mari kita bandingkan. Dari sana ya belum. Oke, nggak apa-apa. Ini kita pastikan saja dulu. Oke, kita pastikan gunakan yang ini ya. Ipsos formatting. Nah, ini Ipsos formatting. Sekarang kita coba bandingkan dengan aslinya. Saya ini yang dari naskah aslinya. Oh, kan. Lumayan nih. Ya, lumayan nih. Sini nggak ada mad Jaiz ya. Lupa, saya jadi mikir dulu mad apa, lupa. Jadi ya, ini ada nih yang bawah ada. Yang dari Kemenag kopi langsung ada ya. Oke. Oke, ini nggak ditemukan banyak perbedaan ya. Ini nggak ditemukan banyak perbedaan. Yang jelas kalau kita dari Kemenag, nah, mari kita lihat mushaf. Urusan kutip ayat itu ini di mana-mana terjadi ini ya. Di mana-mana terjadi. Quran Madinah ya. Kita lihat aja. Oke, kita lihat. Nah, ini terjemahnya ini. Sebentar. Di layar saudara belum pindah ini. Jadi ini yang tanpa terjemah. Ini yang terjemahnya. Nah, yang terjemahnya sekarang ini sudah direvisi oleh nah ini ya. Pertanyaannya ini ada PDF-nya nggak? Ada. Bentar. Kemenag
PDF ya. Oke. Ini ya. Mau saya unduhkan atau mau unduh sendiri? Sama aja. Ntar ini linknya saya kirim. Innalillah. Meninggal. Oke. Sorry. Oke. Nah, di sini ada semua ya. Ada semua. Kita coba unduh satu lah. Kita coba unduh satu. Aduh, 85 MB ya. 85 MB itu nggak bisa dikirim via WA. Oke. Kita akan lihat An-Nahl 44 ya. Ntar kita tunggu. Oke. Jadi kembali ke sini dulu. Oke. Nah, saudara, bagi yang merasa tidak terganggu oleh garis merah di bawah, it's okay. Ya, tinggal ngetik. Tapi bagi yang merasa terganggu, gimana menghilangkannya? Nih, kita blok ya. Di sini ada nih di bawah nih. Lihat ya. Ini language, English. Kita klik Indonesia. Ini Indonesian ya. Klik OK. Ininya jangan di checklist nih. Do not check spellingnya, jangan di checklist. Justru ini kita butuhkan untuk mengecek tipe dalam bahasa Indonesia. Kita klik OK, keren. Tuh, hilang ya. Nah, kan jadi lumayan tuh, mata kita nggak terlalu lelah. Tiba-tiba melihat garis bawah merah ini apaan gitu. Tapi itu memang perlu. Ya, itu memang perlu. Nah, sekarang kita coba ngetik tipe ya. Hukum jadi apa? Hukim gitu ya. Tuh. Tuh. Lihat, keluar merah lagi ya. Tuh. Jadi dengan memilih Indonesian di sini di language-nya, ini Microsoft Word kita itu memberi informasi ke kita, memberikan kemudahan untuk ngecek tipe, ya. Oh iya, ini yang benarnya hukum. Tuh. Hilang lagi itu ya. Oke, saya ulang ya. Hukum jadi hukim. Tuh ya, muncul merahnya ya. Terlihat? Oke. Nah, oke ya. Jadi ya, seperti itu agar mata kita tidak cepat lelah. Maksud saya ini subjektif aja ya. Saya kalau melihat kalimat di MS Word kemudian di bawahnya ada garis merahnya itu, iya lumayan, gitu ya. Tuh. Nah, sekarang kita berapa An-Nahl ya? An-Nahl 44. Itu ayat ke surat ke-16 ya. Surat ke-16. Alah.
lupa An-Nahl halaman 267. 267. Benar 267. Ini malah ke Al-Hijr. Ini beda dikit ya. Ayat 44. Oke. Nah, saudara, kita lihat ini hamzah wasol, hamzah kotonya nggak ada di sini nih. Jadi kalau kita melihat ini, jadi ini yang tadi yang dari skripsi ini udah benar, ya. Ini juga, jadi gini, kalau kita mau sempurna gitu ya, kalau kita mau sempurna ya berarti kan kita edit lah ini ke Arabik kan. Kalau saudara menggunakan Quran Inward, ini selesai ini. Nah, ya. Oke. Sama dengan ini. Wanzalna. Ini nggak ada mad ini nih. Sini ada. Ya. Lihat bayin alinnas manuzila ilaihim manuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Oke. Itu ya. Oke. Ini balikin lagi ke Latin. Sumber ini tuh. Ini kenapa muncul lagi? Ininya balik lagi ke English ya. Oke, nanti kita selesaikan lah. Sumber hukum Islam. Nah, hukum. Jadi dianggap saja ini paragraf pertama ya. Ini sumber ajaran. Itu ya, sumber ajaran Islam. Nah, ini paragraf pertama. Oke. Nah, baru paragraf keduanya, hadis merupakan sumber hukum. Gitu ya. Sumber hukum. Gitu. Setelah di sini di paragraf pertama kita bicara ajaran Islam bla bla bla. Kan gitu. Ada sekian aspek.
ada sekian apa kategori atau apapun terserah itunya ya. Jadi ini ajaran. Nah, kita bicara ajaran Islam, jepret, di antaranya antara ajaran Islam itu terdapat hukum Islam. Nah, itu ya, terdapat hukum Islam. Itu. Nah, oleh karena itu posisi hadis ya. Oleh karena itu posisi hadis itu menjadi otomatis ya. Gitu ya. Otomatis menjadi sumber hukum Islam yang kedua. Gitu ya. Ini belajar bikin narasi. Baru kemudian masuk ke sini. Tuh. Oke. Nah, gitu. Jadi, nah kita bicara hukum Islam, sumber hukum Islam yang kedua. Jadi jangan ujuk-ujuk ya, jangan tiba-tiba. Oke, begini sudah. Skripsi yang baik itu yang selesai, itu ya. Jadi apapun, meskipun seperti tadi itu, ya sudah, ini selesai dan saya tidak mengurangi rasa hormat kepada siapapun pembimbingnya dan siapapun pengujinya. Nah, tapi hari ini saya adalah dosen saudara, saya berkewajiban memberikan guide bagaimana menyusun narasi yang baik itu, ya. Kalau baik udah pasti benar ya, gitu. Pak Anton belum tentu juga, ya, tergantung logikanya lah ya. Oke, nah di ini saya cerita pribadi di Fakultas Syariah pun kalau saya membimbing tetap paragraf pertama itu kita bicara ajaran Islam, baru kemudian kita bicara hukum Islam di paragraf berikutnya. Saya kan alumni tafsir hadis, gitu ya. Jadi apa? Ya ini kan menjadi terbawa apa semboyannya Garuda di dadaku. Apa semboyan FKMTHI? Ada yang ingat? Garuda di dadaku, Al-Quran hadis di hatiku. Nah itu, makasih. Coba mau Lydia ya barusan tuh ya. Gitu. Jadi itu ya. Oke. Ini contoh aja, contoh. Jadi kalau saya disuruh mereview dari sini, mana tadi dari Bablas. Ini ya. Maka reviewnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, terjemahannya ya. Terjemahannya. Oke, mari kita lihat dulu. Ini nggak ada titik tuh. Ya. Nggak ada titik. Nih, agar mereka berpikir. Oke, ini nggak ada titik ya. Maksudnya titik. Pantang kok yang gitu-gitu. Iya, kan mata kuliah kita itu di situ sekarang. Nah, ini terjemahan revisi. Ya, bukan berpikir, tetapi memikirkan. Ini ya, saya pastikan di sini lah. Nah, ini ya. Titik. Kenapa di situnya koma? Iya, di sininya kan yatafakarun, ada ayat lanjutannya. Apa yang harus dipikirkan ini? Kandungan ayat
selanjutnya. Ini. Ya, bentar. Bentar. Ada tamu. Oke. Oh, ya, udah. Oke, ya, itu. Nah, oleh karena itu, saudara, jadi bukan persoalan apa. Ini tujuan jangka pendek ya, bukan persoalan mana yang benar, apakah memikirkan atau berpikir, bukan itu persoalannya, tapi saudara merujuk siapa, ya, itu. Ini kan bisa bertengkar antar penguji nih, ya, gitu. Tafakkaru itu ya, tafakkaru artinya apa? Berpikir atau memikirkan. Gitu ya, bukan lagi itu siapa apa? Zaman kita bulan pertama masuk pesantren itu matan bina ya, matan bina itu dibukalah. Tafa'alu itu apa sih? Gitu, berpikir atau memikirkan gitu. Nah itu. Nah sementara kan kita sekarang terima jadi. Kita buka web Kemenag seperti ini, terjemahannya, kita buka sumber-sumber lain, Quran lain, terjemahan Quran yang lain, ya seperti yang kita bisa lihat itu. Nah, buka dulu, kebetulan ada Quran ya, di samping saya ini kebetulan ada Quran. Agar mereka menentukan al-Musa kepada mereka. Oke, ini ya, terus hilang. Saya stop share dulu. Aduh, green screen-nya menghilangkan tampilan. Nah, ini ya, terlihat ya. Nah, ini jadi Panton ternyata nggak diusulin nih, emang enggak di rumah. Pakai green screen aja barusan itu. Oke, sekarang kita lihat ininya ayat 44. Ini ya. Ini sama dengan Kemenag. Ini ya, ini sama dengan Kemenag ya. Tuh, ini Hijaz, terjemah tafsir berkata. Terus ini Al-Hikmah, penerbit Diponegoro ya. Ini juga sama.
sudah menggunakan atau merujuk kepada terjemahannya Kemenak. Bukan merujuk ya. Ini sama dengan terjemahan Kemenak. Oke. Oke ya. Jadi nanti dibuatlah misalkan dalam kata pengantar. Jadi saudara, kita mohon perhatikan, kata pengantar itu kita menjadi ucapan terima kasih. Padahal kata pengantar itu, kalaupun kita mau memasukkan ucapan terima kasih di kata pengantar, itu silahkan. Ya, itu silahkan. Tetapi inti dari kata pengantar itu sebetulnya menghantarkan pembaca untuk bisa memahami tulisan kita, skripsi kita. Itu ya. Jadi kalau kita dalam skripsi kita ada ayat Quran, kemudian ada terjemahnya, pembaca itu berhak tahu ini penulis skripsi menerjemahkan sendiri atau mengutip terjemahan dari sumber lain dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Boleh jadi pembaca membaca skripsi A la'allahum yatafakkarun itu membaca terjemahannya berpikir ya. Tapi ketika membaca skripsi B dilihat terjemahannya memikirkan. Nah, itu pembaca berhak tahu itu. Jadi si A sumbernya dari mana, si B sumbernya dari mana. Ini contoh kecil ya, contoh kecil. Dan saudara perlu saudara ingat, melakukan penelitian itu harus teliti. Namanya juga penelitian. Nah, itu ya. Jadi sampai hal-hal kecil, sampai titik koma dan lain sebagainya, itulah sebabnya kenapa ada aplikasi Zotero, Mendeley, dan seterusnya itu akan memberikan kemudahan. Diharapkan akan memberikan kemudahan kepada kita semua selaku para peneliti agar apa yang kita lakukan betul-betul mencerminkan kita sebagai seorang peneliti. Nah, gitu ya. Ini saya pakai background hasil aja ya. Biar seperti sedang ada di kantor Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia. Nah, gitu ya. Saya kan ketuanya, saudara. Saya ini ketua Asilha ya. Jadi ya sekedar apa? Bukan promosi, sekedar informasi. Sekedar informasi, saya adalah ketua umum Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia. Sekretaris umumnya Dr. Ja'far Assagaf, dosen UIN Jogja, dan bendara umumnya itu Bapak Dekan kita, Pak Yudi ya, itu bendahara umum Asilha. Jadi dua pejabat teras, pejabat yang suka di teras, dua pejabat terasnya dari Bandung, satu dari Jogja, dan selebihnya tersebar dari seluruh PTKI yang ada di Indonesia ini. Jadi nanti kalau saudara sudah lulus, ambil magister, jadi doktor, melanjutkan. Saudara sekarang usia berapa? 20 ya? Ya 20. Anggap saja 2 tahun lagi lulus, 22. Lanjut magister 2 tahun, 24. Doktor 3 tahun, 27 ya. 27 saudara ada yang sudah harus jadi doktor tuh. Siap-siap menggantikan kami. Menggantikan saya lah ya. Saya kan lebih tua dibanding Pak Dekan ya. Jadi usia saya dengan Pak Dekan itu terpaut berapa? 5 atau 7 tahun lah gitu. Jadi kan duluan saya. Kalau lihat antrian pensiun itu kan duluan saya. Itu. Jadi ya sekarang 22 tambah 7 2030 lah ya. 2030 saudara udah lektor kepala itu. Nah, 2030 saudara lektor kepala, 2037 atau 2035 lah itu saya MPT. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi silakan
lanjutkan perjuangan kita ini, perjuangan saya, perjuangan kami para pendahulu dilanjutkan oleh saudara. Oke, jadi kembali lagi ke sini lah ya. Kembali lagi ke sini. Nah, jadi saudara, bukan persoalan benar salah ya. Bukan persoalan benar salah, tetapi persoalannya peneliti merujuk siapa. Tuh ya. Jadi tolong sebutkan dalam kata pengantar bahwa terjemahan Al-Qur'an merujuk Kemenag. Misalkan seperti itu. Terjemahan Al-Qur'an merujuk siapa? Nah, andai saudara-saudara, misalkan saudara, tapi tetap kita selaku peneliti harus bertanggung jawab. Kita malah lebih cocok terjemahan lama, karena konon, ya bukan konon, terjemahan revisi itu dianggap terjemahan lama banyak yang keliru. Tapi ketika misalkan saudara punya pandangan bahwa ada terjemahan lama yang lebih cocok, saudara boleh pertahankan itu, tetapi saudara harus bertanggung jawab dengan alasan. Gitu ya. Itu. Oke, nanti saya belum bisa menghadirkan contoh mana terjemahan lama dan terjemahan baru dalam Al-Qur'an versi Kemenag itu. Ya, demikian juga terjemahan-terjemahan lain di luar Kemenag itu. Jadi Kemenag sendiri punya 2 versi itu ya. Yang tadi itu mana? Nah, ini yang versi lama kayaknya ini ya. Nanti kita lihat. Ini versi lama. Oke. Nah, sebelum ke halaman ini, saya masuk ke sini ya. Nah, ini diunduh. Ini diunduh ya. Ini diunduh. Klik di sini unduh versi Mushaf Madinah terjemahan. Nah, dapatlah ini. Nih, dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an. Nah, ternyata di ayat yang sama kita dapat contoh ya. Ah, ini. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Ini ya. Contoh nih. Contoh perbedaan terjemahan. Nah ya. Nah. Layar belum pindah. Nah,
layarnya belum pindah? Oh, bukan screen. Saya ini telat, nggak tahu nih sinyal atau. Oke. Jadi di Kemenag Az-Zikr dalam kurung Al-Quran. Oke, ini Kemenag yang baru ya. Ini di Kemenag lama. Ini Kemenag lama nih. Al-Quran. Di sini Az-Zikr kurung Al-Quran. Oke, kalau saya ditanya Pak Anton ikut yang mana? Saya ikut yang baru. Kenapa? Karena memang di sini Az-Zikr. Ya, bahwa ditafsirkan Al-Quran is okay. Oleh karena itu di sini dalam kurung Al-Quran. Nah, gitu ya. Dalam kurung Al-Quran. Nah, tuh. Indonesian kan lagi biar nggak ada garis bawah. Nah, tuh, itu ya. Gitu. Jadi buatlah pernyataan dalam kata pengantar bahwa terjemahan terjemahan ayat Al-Quran yang dikutip dalam skripsi ini, dalam skripsi saudara, itu merujuk kepada Quran Kemenag, terjemahan Kemenag versi terakhir. Misalkan seperti itu ya, versi terakhir. Misalkan seperti itu. Oke. Oke. Ini baru satu paragraf ini. Sudah 1 jam ya. Baru satu paragraf, sudah 1 jam. Oke. Nah, sekarang saudara, dalam 1 minggu ini dengan mengikuti ini, nah dengan mengikuti ini ya, dengan mengikuti pola ini, masuk ke digital library, ya, masuk ke apa ini, halaman pertama ya, browse by division, masuk ke Usuluddin, ke ilmu hadis di Usuluddin, masuk ke yang akan saudara ikuti, yang akan saudara jadikan contoh, saudara lihat, kemudian saudara pelajari mulai dari cover, daftar isi, dan bab 1. Maka dalam 1 minggu ini saudara boleh melakukannya ya dengan menuliskan draft tentatif ya, sudah draft tentatif ya, itu mohon diingat judul skripsi saudara ya. Pak Anton gimana sih judul itu? Iya, kembali ke sini ya, lihat nih, ini judul, ini ilmu hadis ya, contohlah ini, contohlah. Nah kalau kita lihat nih, bukan ini jurnal ya, yang jurnalnya ya boleh saudara lihat, boleh tidak. Yang ini aja nih, pemahaman hadis amar ma'ruf nahi mungkar dengan pendekatan teori pengendalian sosial. Nah, ini kan bisa saudara. Ini contoh ya, ya saya perbesar. Oke. Ini para periwayat mudalis dalam kitab Sahih Bukhari. Para periwayat Syiah dalam Sahih Bukhari, misalkan gitu, boleh tuh. Ada yang mau? Para periwayat Syiah dalam Sahih Bukhari, para periwayat Syiah dalam Sahih Muslim, para periwayat Syiah dalam itu. Nah, nanti di S2
para periwayat Syiah dalam Sahih Bukhari khusus bab apa toharoh misalkan itu gitu. Jadi semakin tinggi malah semakin sempit itunya apa ruang lingkupnya. Penanggulangan kenakalan remaja, studi hadis tematik dalam Al-Kutubut Tis'ah. Waduh, ini Kutubut Tis'ah ya, mantap sekali tuh. Berapa halaman nih? Ini bisa ratusan halaman tuh. Ya, oke. Bentuk munasabah juz 21 tafsir Nazmul Duror. Sebentar. Ini kenapa ada di hadis? Betul kan ini hadis kan? Ah, ini. Nah, saya nggak tahu nih. Ini salah entry metadata ya. Pemahaman hadis tentang Dajjal. Nah, ini sekarang kan lagi ramai tuh. Dajjal katanya sudah dimimpikan terlepas oleh sekian ulama. Ini ya. Implementasi hadis zakat dalam perspektif Basnas Provinsi Jawa Barat. Nah, ini contoh ya, contoh-contoh. Autentisitas hadis tentang haddul liwat. Nah, saudara, jadi mohon perhatikan transliterasi. Ya. Transliterasi. Ini ya, ini contoh nih. Ini contoh keren nih. Ya, ini contoh keren. Nah, ini haddul liwat, ini nggak pakai transliterasi ini. Kan H itu mestinya H ada titik di bawah ya. Ada titik di bawah. Mana terbaru aja, nanti kita lihat contoh transliterasi. Aduh, kita malah dapat contoh dari yang salah entry ya. Tafsir. Ah, itu saudara, ini saya nggak nemukan contoh hadis pakai transliterasi ya. Bentar. Nah, ini kita jadikan contoh lah ya. Nih. Ah, ini ada nih, la dororo wala diroro sebagai dasar fatwa. Nah, ini ya. Ini ada nih. Oke. Iya. Nih, ada nih. La dororo wala. Nah, oke. Wala itu mestinya dipisah. Wala. Ya. Itu ya. Ini nih. Oke. Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah. Oke ya. Kita perbesar. Ini kalau kita gunakan transliterasi, maka menulisnya begini. Ja, ya benar. Ja, bentar. Ininya add-in-nya belum diaktifkan. Ini yang sudah saya kirim itu ya, tempo hari ya. Oke, add-in diakritik. Oke. Nah, ini Alt A. Alt A itu bagi yang IBM, bagi yang Macintosh itu option ya, bukan control, option A. Al-Jami'ah. Nah, saya menyarankan ain itu pakai apostrof ini. Nah, itu ya. Jadi yang di ujung ujung kiri atas. Ya, bukan ini. Ya. Itu untuk hamzah. Ya, al-jami'ah.
Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Ho. Ini kan ini H kecil, berarti pakai titik ya. Control Shift H. Tuh ada titiknya ya di bawah. Al-Huku Al-U Mi ya. Ini transliterasi itu. Berlatihlah sejak sekarang. Karena kalau tidak dilatih, kita akan susah. Kita akan merasa susah. Tuh. Oke. Fathul Bari. Bari. Nah, ya. Fathul Bari. Ini transliterasinya. Fathah. Al-Bari. Itu. Jangan ditulis Fathul Bari, jangan ditulis begini ya. Tuh. Ini tidak baku, bukan tradisi penelitian. Tuh. Kenapa ini? Bukan ini. Kenapa kita membutuhkan H titik bawah? Karena kita punya hudan lil mutakin. Jadi kalau kita tulis ini H untuk ini. Ini H untuk ini. Ya. Nah, oleh karena itu, sementara kita juga punya H di sini. Begini. Ya. Itu. Padahal kalau kita lebih dulu gunakan ini untuk ini, berarti H ini untuk H kecil. Berarti harus beda dong ini. Iya. Kan huruf Arabnya juga beda. Itu ya, logika transliterasi itu seperti itu. Hurufnya aja beda, pengucapannya juga beda, ya, kecuali yang ngomongnya orang Sunda, sama aja. Zakat. Orang Sunda tuh susah bilang zakat itu ya. Itu zakat aja. Itu. Main bal aja jadi mengbal kan gitu ya orang Sunda itu. Nah, ini yang kemudian mengharuskan kita menggunakan ini. Itu ya. Untuk membedakannya antara H ini dengan H ini. Itu logika transliterasi itu seperti itu. Dan peraturannya ada. Ini saya temukan di hampir semua skripsi. Pak Anton, jangankan skripsi, tesis juga begitu. Iya. Jangankan tesis, disertasi juga begitu. Iya. Tapi kalau disertasi lumayan lah ya. Nggak se-loss skripsi gitu. Ya. Nah, contoh disertasi.
Bentar ya, saya kasih contoh dulu. Bentar. Menggunakan disertasi di luhur man, tapi Patang ya, Patang Abdul Hakim. Usaha tapi ya. Hai, sorry, lama. Oke. Nah ini sudah. Nih. Tahan. Keluar dulu dari virtual. Ini ya. Nih, saya perlihatkan ya. Nih. Hadis hanya ada titik di bawah ya. Oke, terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Saudara ingin tahu siapa penulisnya ini? Siapa, Pak? Terlihat? Kecil, Pak. Oh, itu Bapak ya? Ya. Nih disertasi saya nih. Nih tahunnya nih. 1999, Pak. Nah, saudara belum lahir ya? Belum. Belum, Pak. Saudara belum lahir. Jadi ini contoh ya, ini contoh. Seperti itu penggunaan transliterasi. Nah, sekarang ini disertasi tahun
2021, Pak. Oke. Ini penulisnya. Oke, terlihat ya. Iya, Pak. Nurlailah Aidatus Solihah. Ini pembimbingnya. Iya, Pak. Ya. Ini contoh disertasi ini menggunakan transliterasi. Nah, ya. Oke. Ukud. Nah, itu ya. Nah, begitu Saudara. Jadi memang begini, di kita sendiri belum menjadi tradisi penggunaan transliterasi itu. Ya. Di kita belum menjadi tradisi, oleh karena itu maka segeralah tradisikan penggunaan transliterasi itu sebagai tradisi akademik, sebagai tradisi riset. Oke, saya akan kirim buku ya. Saya akan kirim buku. Bentar. Oke, ini saya sudah kirim ke grup. Nah, saya kirim ke grup kita ya. Oke. Bagaimana transliterasi digunakan? Nih, karena contoh judulnya hukum Islam, jadi saya kepikiran ke sini ya. Saya jadi ingat ini. Ini tulisan Wail B. Halak, judulnya Authority, Continuity, and Change in Islamic Law. Nah, jadi buku ini oleh Wail B. Halak didedikasikan untuk ibunya, to my mother ya. Sekarang kita lihat. Nih, penulis buku ini menggunakan transliterasi untuk nama ibunya. Samira Aklah mungkin ini ya. Samiroh Aklah Halak. Nih. Nih ya. Nih A. Aklih ini, aduh, saya enggak tahu ini tulis Arabnya gimana ya, yang aklih ini ya, takut salah. Oke, yang jelas seperti ini. Ini contoh penggunaan transliterasi. Ya, jadi seolah-olah kita memahaminya bahwa Wail B. Halak ingin menunjukkan dirinya, saya adalah peneliti profesional. Menulis nama aja saya gunakan transliterasi. Ya,
gitu ya. Itu logikanya nih. Nah, nih saudara, nomor 2 tuh. Nomor 2 ijtihad. Nomor 4 taklid. Oke? Terlihat ya? Nih, Terlihat, Pak. ijtihad, taklid. Gitu. Jadi jangan asal selesai. Gitu ya. Ini kita masih hal teknis ya, masih hal teknis. Gitu. Bahwa skripsi yang baik itu yang selesai, iya. Sekolah yang baik itu yang selesai, iya. Tapi jangan asal selesai. Gitu ya. Tuh. Oke, silakan ada pertanyaan? Jadi bertanya, Pak, Ya. Silakan. kalau tentang ini, Pak, transliterasi tentang penulisan Allah SWT atau Nabi SAW itu, Pak. Yang Ya. baik apakah yang menggunakan titik atau yang tulisannya besar gitu, Pak? Yang baik ikut pedoman. Karena yang begitu itu ditentukan oleh pedoman. Dalam pedoman di Usuluddin, apakah SWT itu pakai titik atau tidak? Itu satu. Yang kedua, andai kita tidak menemukan di Usuluddin, di fakultas kita, lihat pedoman transliterasi. Ini UII, ini Tulung Agung, tuh kan macam-macam kan. Ini Universitas Muhammadiyah Surabaya, ini UIN Malang. Waduh ya, itu UIN Bandung. Ada nggak PDF? Oke. Penulisan SWT yang benar. Ini ada dalam KBBI ya. Ini mana KBBI? Ini. Nih. Ini ya. Arti kata SWT tidak ditemukan. Oke, ini saya perpisah dulu. Nah, namun kata SWT digunakan dalam kalimat KBBI. Mari kita lihat. Nah, nih. Ya, menurut pada SWT dan seterusnya. Jadi tanpa titik, tuh, ya. Nah ini EYD, kita lihat. Nah, ini ada SWT enggak? Ada SAW enggak? Nah, di sininya ada nih SWT, SAW, AS dengan titik gabungan singkatan. Titiknya gabungan singkatan. Nah ini, sudah kelihatan ya. Nah kalau lihat ini,
SWT titik, SAW titik, dan kecil. Dan titik ini adalah gabungan singkatan. Itu. Jadi kan tambah sumber, tambah bingung kita. Akhirnya gunakanlah pedoman yang secara resmi dikeluarkan oleh fakultas kita. Kalau tidak ada, lihat di UIN. Kalau tidak ada, lihat di Kemenak. Gitu ya. Kalau tidak ada, lihat di Library Kongres. Tapi kan Library Kongres tidak ngurus singkatan dalam bahasa Indonesia. Cukuplah sampai Kemenak atau EYD tadi. Ya. Oke, bentar. Belum ditutup ya. Enggak. Ini SWT. Di sini SWT. Ya. Ini SWT titik, ini SWT tanpa titik. Ini tanpa titik dan seterusnya. Ya. Jadi nah, ini mohon maaf nih. Saya menggunakan kaidah orang syariah. Hukmul qadi au hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Gitu. Jadi untuk skripsi kita, karena kita di Usuluddin, al-qadi atau al-hakimnya SK dekan. Untuk UIN, al-qadi atau al-hakimnya SK rektor. Untuk PTKI, SK menteri. Untuk perguruan tinggi Indonesia, SKB Menteri Agama dan Menteri Kemendikbud Ristek. Gitu? Oke? Ya, Pak. Iya. Sebentar. Saya perlu perlihatkan. Tutup dulu virtual background-nya. Nah, ini ya. Ini Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, sini ada transliterasi tapi nggak dipakai. Bukan nggak dipakai ya, jarang dipakai. Gitu. Kola, yakulu, Roma, kila. Oke. Nah, itu ya. Nih, di sini nih. Ini Fakultas Syariah. Yang Usuluddinnya saya belum dapat. Nantilah. Saya minta. Masih ada yang lain? Saya Pak izin bertanya Pak. Silakan. Tadi Pak skripsi yang sudah lulus tadi, apakah tidak disertasi transliterasi bahasanya itu enggak diperiksa gitu Pak? Yaitu ya. Jadi faktanya kita akan banyak menemukan. Ya saudara yang tinggal di sekitar kampus, andai perpustakaan kita buka, ya, saudara boleh datang deh, ya, boleh datang ke perpustakaan kita, tolong cek, ya, tolong lihat, bukan apa-apa, kita bukan untuk mengunderestimate
Itu ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada pembimbing dan penguji, mari kita lihat. Andai kita menemukan banyak ketidaksesuaian antara aturan dengan fakta, ya kita jangan mengulang ketidaksesuaian itu. Itu saran saya ya. Itu. Saudara, kalau saudara lihat tadi disertasi saya, disertasi, tesis atau skripsi saya, saudara juga akan menemukan hal yang sama. Gitu ya. Iyalah, yang begitu-begitu itu kan sering kelewat itu. Makanya, saudara, kenapa jurnal jauh lebih bergengsi akademiknya? Jadi gengsi akademik ya. Karena ada proofreader. Proofreader itu tugasnya ngecek bahkan kata per kata. Ada typo enggak? Ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada imbuhan, ada macam-macam itu yang begitu itu. Makanya satu artikel itu lama terbitnya. Ya, udah dibaca kontennya, dibaca tiponya dan seterusnya. Itu ya. Jadi kalau saudara kapan-kapan main ke rumah saya misalkan gitu ya. Saya lupa ini. Disertasi saya ada di perpustakaan UIN Bandung ya. Jadi saya tuh punya 2 disertasi, yang satu yang UIN Bandung, yang satu yang Unpad karena doktor saya kan 2 kali. Ya, nanti insya Allah minggu depan saya perlihatkan yang disertasi Unpad lah ya. Doktor saya itu 2 kali. Yang Unpad itu baru selesai 2015. Gitu ya. Di Unpad nggak ada ketentuan harus pakai transliterasi, tapi karena disertasi saya yang di Unpad itu tentang zakat, saya gunakan juga transliterasi itu. Ya, itu. Jadi kan jangan sampai kemudian menurunkan grade ya. Di disertasi pertama saya gunakan transliterasi, di disertasi kedua semua gue kan nggak bagus. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya. Sementara Baik, Pak. cukup dulu ya. Mohon maaf Cukup, tadi Pak. terlambat. Tadi terlambat, mohon maaf. Sekarang juga berakhirnya terlambat juga ya. Itu seperti itu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Nasrun minallah wa tum qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.